Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Sipil TV. Bersama saya Ahmad Rafiud Darajat. Kita akan bahas informasi mengenai dunia arsitektur, sipil, dan bisnis. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi pengembangan sumber daya air pada subbahasan waduk atau bendungan part pertama. Masih bersama saya Ahmad Rafiud Darajat. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai pengantarnya. Bendungan atau waduk atau dam itu adalah hal yang sama. Banyak yang menyebutnya sebagai waduk, ada yang menyebutnya sebagai bendungan, ada yang menyebutnya sebagai dam. Secara tata bahasa, bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air. Di sini adalah menahan laju air secara alamiah ataupun buatan manusia. Dapat berjenis berupa urugan, beton, baja, ataupun kayu. Bendungan dapat digunakan sebagai sumber penyediaan air irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, ataupun fungsi yang lainnya. Bendungan, ada juga bendung, itu adalah suatu yang berbeda. Sebuah bendungan berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan, waktu air sungai mengalir dan jumlahnya besar, yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan irigasi, air minum, industri, atau yang lainnya. Berbeda dengan fungsi sebuah bendung, saya tadi menyebutkan bendung ya. Berbeda dengan fungsi sebuah bendung yang tidak dapat menyimpan air, melainkan hanya untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagiannya dialirkan ke kiri atau tepi kanan dari sebuah bendung yang difungsikan untuk mengaliri air persawahan atau kita biasa sebut sebagai air irigasi. Menurut PP nomor 37 pasal 1 tahun 2010 tentang bendungan. Bendungan adalah bangunan berupa urugan tanah, batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air. Dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau tailing, menampung lumpur. Gambar di sini adalah salah satu gambar suatu waduk yang terbesar di Indonesia. Ini adalah Waduk Insinyur Juanda. Bentuk limpasannya berupa morning glory. Jadi air yang ditampung di sini tidak diluapkan melalui spillway yang di sini, melainkan melalui sebuah limpasan di tengah sini yang disebut morning glory. Waduk di Indonesia. Menurut database pembangunan bendungan Pusat Bendungan Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Indonesia itu ada 231 bendungan dan masih ada lagi yang sedang dibangun, ada sekitar 65 bendungan yang tersebar di Indonesia. Dengan sebaran waduk yang ada di Indonesia itu, di Sumatera ada 36 waduk, di Jawa ada 76 waduk, di Bali ada 2 waduk, di Gugusan Nusa Tenggara ada 69 waduk, di Kalimantan ada 9 waduk, di Sulawesi ada 39 waduk. Dahulu memang waduk di Indonesia cukup besar ya, waduknya cukup banyak, karena memang kita dahulu zaman penjajahan Belanda waktu itu kita terkenal sebagai pengekspor tebu atau pengekspor gula terbesar nomor 2 di dunia. Namun kenyataannya sekarang Indonesia adalah pengimpor gula terbesar juga, jadi terbalik. Hal ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya fungsi waduk atau waduk yang sudah sangat banyak yang tidak berfungsi sebagai fungsinya. Fungsi waduk yang pertama adalah sebagai proteksi banjir, karena air yang melaluinya di sungai akan ditampung di bagian hulu sehingga volume di hilirnya menjadi berkurang sehingga dapat berfungsi sebagai proteksi banjir.
Kemudian berfungsi sebagai tampungan air. Tampungan air ini nanti dapat difungsikan tampungan airnya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah meningkatkan base flow. Karena di bagian hulu tampungan airnya cukup besar, maka konservasinya juga akan baik sehingga base flow-nya akan meningkat. Kemudian dapat mengurangi polutansi air. Jelas, mengurangi polutansi air yang ada di sungai. Karena air yang akan dilepaskan atau dirilis oleh waduk itu dapat terkontrol dengan baik. Kemudian setelah polutansi air berkurang, tentu akan menyebabkan fungsi yang berikutnya, yaitu mengurangi sebaran penyakit. Kemudian fungsi selanjutnya adalah mereduksi tampang sungai. Yang tadinya tampang sungainya cenderung penuh, dengan adanya waduk tampang sungai menjadi cukup. Kemudian dapat berfungsi sebagai suplai air baku. Jelas, suplai air baku untuk air minum ataupun kegiatan industri yang lain. Kemudian dapat digunakan sebagai suplai air irigasi. Dengan adanya waduk, tentu jumlah luasan area irigasi dapat ditingkatkan. Kemudian dari adanya waduk dapat digunakan juga sebagai pembangkit listrik. Dengan adanya ditambahkan generator pada waduk tersebut. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai tempat rekreasi. Kemudian dampak dari pembangunan waduk yang saya bahas di bagian di sini adalah dampak negatifnya. Areal pertanian di lembah sungai menjadi tergenang karena dampak pembangunan. Tentu yang tadinya di hulu digunakan sebagai pertanian sekarang digenangi. Tentu area pertaniannya di lembah akan tergenang. Kemudian ada lagi dampak yang di hulu adalah pemindahan penduduk, karena penggunaan waduk di sana pembangunannya pasti akan memakan lahan. Kemudian ada perubahan tatanan ekosistem, jelas. Kemudian tertahannya endapan yang subur. Jadi yang tadinya sedimentasinya yang bisa mengalir dari hulu disetorkan ke hilir, sekarang tertahan sedimentasinya tentu akan ada di hulu saja. Kemudian dampak negatif yang lainnya adalah area hutan yang tergenang sehingga flora faunanya akan berkurang. Gitu. Pada video ini akan dibahas mengenai di Indonesia ada 2 musim dan ada 65 bendungan yang sedang dibangun. Mari kita simak videonya. Menurut saya, pembangunan waduk bagi petani itu penting, Mas. Soalnya airnya mengalir itu sesuai tepat waktu, nggak mengandalkan air hujan. Kalau dulu nggak ada waduk itu, 1 tahun hanya nanam padi sekali. Kering soalnya, Mas. Nggak bisa nanam, petani nggak makan.
Kalau sekarang ada irigasi sudah bisa 2 kali. Keberadaan waduk dan irigasi saya sangat senang, Mas. Manfaatnya sangat besar sekali. Selain saya, petani-petani di sini sangat mengandalkan irigasi, Mas. Kalau mau nanam-nanam itu kan sesuai target bulan 8, bulan 9 itu sudah ada air. Kalau ngandelin air hujan kan ya nggak bisa sesuai target, Mas. Kasihan petaninya, Mas. Petani kalau nggak jagain tanaman ya nggak punya uang. Kalau dari segi hasil, kalau ada waduk ya sangat besar ada waduknya, Mas. Soalnya bisa 1 hektar itu bisa mencapai kurang lebih 6-7 ton, Mas. Usaha pemerintah membangun waduk itu bagus, soalnya buat mensejahterakan petani, Mas. Ya saya sangat berharap pada pemerintah biar petani-petani di pelosok selain sini itu bisa merasakan nasib seperti saya, enakan lah gitu loh. Pesan buat Pak Jokowi, bangun waduk yang banyak, Pak. Nanti biar petani-petani sejahtera, Pak. Dan Indonesia Raya bisa punya pangan banyak, Pak. Sukseskan ekonomi, Pak. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas. Kemudian tipe-tipe bendungan atau waduk. Sebelum kita masuk ke tipe-tipe bendungan, kita akan bahas mengenai video yang ada di lampiran ini mengenai Gettimo Fault Dam. Many rivers and their floodplains have been drastically changed as dams are common fixtures and levees often line the banks of our rivers. Many of these dams were built primarily to reduce flood risk, and when combined with downstream levees, they protect communities from many floods, as is seen here. Reservoirs behind dams, operated to reduce flood risk, are kept relatively empty, so they have room to store floodwaters. This approach, however, makes them more susceptible during droughts. But if some of the flood storage capacity in the reservoir is taken away, if more water is stored behind the dam in order to provide more water supply, increased hydroelectric power, or prolonged recreational opportunities, the risk of downstream flooding increases, as is seen in this scenario, which represents a major flooding event. But what if we could find a better balance? One that allows us to keep reservoirs fuller while still maintaining or even improving flood protection for communities. This is the goal of integrated reservoir and floodplain management, which offers an approach to protect downstream communities while creating or enhancing other benefits from our dams. The key is this: in many cases, more water in the reservoirs equals more money. Money generated from things like increased hydropower and water supply for communities, agriculture, and industry. These and other sources of revenue can, in turn, be used downstream to help cover the costs of protecting communities from floods and enabling more floodplain areas to store or convey water. But how do we better prepare downstream areas to accept floodwaters without damage? There are a number of proven options depending on the needs of the local community. For urban areas, strengthening or raising the height of levees may be appropriate, but areas not protected by the levees can still be used. For example, some cities have built riverfront parks that can tolerate occasional flooding.
In less developed areas, flood-proofing individual structures may be most cost-effective. In agricultural areas, flooding in non-crop seasons may be acceptable, and there may be opportunities to work with willing landowners to secure flood easements, where farmers are paid to allow their fields to flood during storms or to shift to flood-tolerant crops. At times, people in the most flood-prone areas may desire to sell and move their homes or farmland, and in some situations, old and weak levees can be replaced and set farther back from the river, which not only creates more flood storage, but also results in less maintenance cost over time compared to levees adjacent to rivers. Some communities utilize flood bypass channels or flood retention areas where floodgates are installed on levees to allow for the controlled inundation of undeveloped or less developed land during severe floods. Depending on the land use in these areas, insurance or finance mechanisms can be established to compensate willing landowners who are affected. Floodplains that are in their natural state, like marshes and forests, benefit society by helping store and convey floodwater. So restoring some of these areas is an effective way to reduce flood damages and produce other benefits like improved water quality, the recharging of groundwater, enhanced recreational activities, and better wildlife habitat. Water is too valuable not to make the most of it. Keeping a large portion of a reservoir empty to wait for a flood may not be the best way to maximize this precious resource, when the reservoir could be kept fuller and provide more reliable water supply and clean hydropower. By modernizing the operations of our dams and coordinating the management of downstream floodplains, we can get the most out of our water. This is a solution that can be measured in dollars and cents, in the security of our communities, and in the health of our environment. Tipe-tipe bendungan. Yang pertama ada bendungan beton. Bendungan beton kita breakdown lagi, ada bendungan gravitasi, yaitu sebuah struktur yang dirancang untuk menahan air dengan memanfaatkan self weight, jadi berat sendirinya bendungan itu untuk menahan tekanan air atau di sini sebagai reaksi. Contohnya ini Dorset Dam, Armina Dam, dan Yomiuri Dam. Ini semuanya terletak di Jepang. Tipe bendungan yang selanjutnya adalah bendungan beton berbentuk busur, yaitu sebuah struktur bendungan yang dirancang berbentuk U dan di bagian tebing yang rendah. Seperti ini di Verzaka Dam di Switzerland dan Hoover Dam di Amerika Serikat. Tipe bendungan yang selanjutnya yaitu bendungan beton, bendungan berongga. Sebuah struktur bendungan yang lebih ekonomis karena lebih sedikit menggunakan bahan namun dari segi keamanannya masih kurang. Ini contohnya di Wistrap Dam. Tipe bendungan yang selanjutnya adalah bendungan urugan. Merupakan bendungan yang dibuat dengan urugan batu, bendungan tanah, dan bendungan campuran keduanya. Contohnya ini. Namun bendungan ini sangat rawan adanya rembesan. Tipe bendungan yang selanjutnya adalah bendungan besi atau baja. Seperti ini gambarnya. Ini berbahan dari besi atau baja, struktur baja yang dirangkai untuk menahan aksi dari gaya hidrolika air. Tipe bendungan yang selanjutnya zaman dahulu ada bendungan kayu seperti ini, jadi ada aliran sungai yang ditahan oleh struktur kayu. Kemudian limpasannya dibuat sebuah terowongan kecil yang ada di sini. Ini tentu ada klepnya, nggih. Menurut sejarah, bendungan pertama itu dibangun di Sungai Nil Mesir pada 4000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan bendungan tertua yang sekarang masih ada dan berfungsi adalah bendungan Almanza di Spanyol yang berusia lebih dari 4 abad. Luar biasa. Kemudian konsep dasar perancangan sebuah bendungan biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi satu dengan perencanaan sebuah bendung. Jadi satu juga dengan sebuah bendung yang lokasinya berjarak beberapa kilometer sampai puluhan kilometer di sebelah hilirnya.
Sebagai contoh adalah bendungan Kedung Ombo dengan bendung Sedadi di Kaliserang di Jawa Tengah dan bendungan Jatiluhur dengan bendung Curug di Sungai Citarum, Jawa Barat. Pelaksanaan konstruksinya bisa berbarengan, namun umumnya bendung yang dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah bendung berfungsi bertahun-tahun dan ternyata diperlukan tambahan kebutuhan air yang lebih dapat diandalkan, maka barulah bendungan di sebelah hulu dilaksanakan konstruksinya. Sebagai contoh, bendungan Kedung Ombo yang berkapasitas 450 juta meter kubik dan ketinggiannya kurang dari 120 meter. Dilaksanakan konstruksinya kira-kira 30 tahun setelah bendung Sedadi berfungsi. Dengan kapasitas tampungan yang besar dan elevasi muka air yang tinggi, sebuah bendungan selain dapat mengatur besar aliran sungai di sebelah hilirnya agar menjadi lebih merata sepanjang tahun, juga dapat berfungsi sebagai sarana pengendali banjir yang efektif. Selain itu, muka air waduk yang cukup tinggi itu dapat menggerakkan turbin PLTA sebelum dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti disebutkan di atas. Sebagai keuntungan tambahan, waduk ini juga dapat digunakan untuk perikanan. Kemudian klasifikasi waduk. Klasifikasi waduk. Waduk di sini kita bagi menjadi 5 ya. 5 klasifikasi, 1 2 3 4 5. Waduk ada waduk penandon, waduk pengendali banjir, waduk pendistribusi, waduk serbaguna, waduk penyeimbang. Kemudian waduk pengendali banjir kita breakdown lagi menjadi 2, yaitu waduk retarding dan waduk detention. Fungsi utama sebuah waduk adalah untuk menstabilkan atau menciptakan pemerataan aliran air sungai, baik dengan cara menampung persediaan air sungai yang berubah sepanjang tahun, maupun dengan melepas air tampungan itu secara terprogram melalui saluran air yang dibuat khusus di dalam tubuh bendungan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Waduk penandon atau storage reservoir adalah waduk konservasi karena menyimpan air sewaktu periode aliran berlebih, sehingga dapat dipelihara pemenuhan air secara terus-menerus sesuai kebutuhan yang direncanakan, antara lain PLTA, irigasi, air bersih, dan industri seperti ini. Kemudian waduk pengendali banjir ini cukup banyak ada di daerah perkotaan besar seperti di Jawa Barat dan di Puncak di Jakarta. Ini untuk menahan sebagian volume air secara sementara atau selama banjir. Prinsipnya waduk ini untuk menurunkan tinggi debit air banjir sehingga mencegah meluapnya aliran di sungai. Waduk retarding. Waduk yang berfungsi memperlambat banjir dibuat dengan pintu keluar outlet untuk mengatur pelepasan debit. Dibuat pada sungai yang relatif kecil dan pada lokasi sungai di hulu untuk melindungi perkotaan. Waduk detention. Waduk yang berfungsi menahan banjir dibuat dengan dipasang pintu tetap atau pintu klep, cocok untuk pengamanan daerah yang luasnya cukup besar. Kemudian kita geser yaitu waduk distribusi, yaitu waduk yang berfungsi untuk pelayanan, penyediaan, dan pendistribusian air untuk suatu kepentingan seperti penyediaan air bersih kota. Kapasitas waduk ini terbatas dan hanya digunakan untuk mengatasi fluktuasi atau permintaan demand. Ini seperti embung yang ada di daerah perkotaan. Kemudian selanjutnya ada waduk serbaguna atau multipurpose reservoir. Ini yang cukup banyak ada di Indonesia, waduk serbaguna. Waduk yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan air untuk memanfaatkan daya guna potensi dari energi air seperti irigasi, PLTA, pengendalian banjir, air bersih,
navigasi, rekreasi, perikanan, dan lingkungan hidup. Ini contoh yang ada di Waduk Insinyur Juanda. Di sana cukup banyak fungsinya yang dibangun pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian yang selanjutnya adalah waduk penyeimbang atau balancing reservoir. Waduk dengan kapasitas terbatas yang ditempatkan di hilir atau subsidiary yang berfungsi menyimpan air. Sistem pembagian air yang teratur di bagian hilir ini ada di daerah perkotaan. Contohnya mungkin yang di embung di bagian kota atau di kolam retensi bisa disebut seperti itu. Masuk kepada bahasan selanjutnya, yaitu ketentuan dan syarat desain suatu waduk atau bendungan. Sebelumnya mari kita simak bersama bagaimana dam itu bekerja pada video berikut ini. Southeast Queenslanders depend on the region's dams for safe and reliable drinking water. Dams also supply water for irrigation and areas for recreation. 3 of SEQ Water's dams, Wivenhoe, Somerset and North Pine, have gates which allow us to control the flow of water through the dam. The gates are large steel barriers that we can open to release water and control the flow. Dams can't store all the water that flows into them. Flood mitigation happens when the flood water released through the dam gates is less than the rate of water flowing into the dam from the catchment and from rainfall. The dam temporarily stores some flood water, which results in the level of the dam rising above the drinking water supply level for a short time. This results in the peak in the release of floodwater being less than the peak of the water flowing into the dam. This helps to reduce river levels downstream of the dam and mitigate the impacts of flooding on downstream communities. After the flood has peaked, the dam's flood storage compartment must be drained back to the normal drinking water supply level so the dam is ready for the next flood. There are many factors to consider in flood mitigation, such as how much water the dam can hold, the amount of time it takes to release floodwaters, and when floodwaters should be released. Downstream of our largest dam, Wivenhoe, there are other creeks and rivers that flow into the Brisbane River. Flooding in these tributaries is not controlled by dams, and this makes the flood operations for Wivenhoe Dam more complex in the timing and rate of floodwater releases. Selanjutnya adalah komponen pendukung bendungan. Komponen-komponennya antara adalah saluran curam banjir, saluran yang dibangun dalam bendungan untuk mengalirkan air yang berlebih seperti banjir dan sebagainya. Ada pipa kuras, pipa untuk membersihkan bendungan dari kotoran seperti tanah, pasir, batu, atau sedimen yang lain. Komponen yang selanjutnya adalah pipa dan katup untuk mengatur kebutuhan air dalam berbagai situasi, seperti dalam gambar. Kemudian ketentuan dan persyaratan desain bendungan. Syaratnya harus memenuhi syarat keamanan dulu. Syarat keamanan yang pertama, aman terhadap erosi saat banjir, pelimpahan air hujan dan muka air maksimum. Aman terhadap rembesan akibat tekanan air, karena ini cukup fatal jika bendungan tidak aman terhadap rembesan akibat tekanan air. Karena yang dilawan oleh bendungan itu tidak hanya reaksi terhadap tekanan air, namun juga banyak-banyak terhadap gaya-gaya seperti gaya gempa ataupun gaya-gaya yang lain. Kemudian aman terhadap keruntuhan struktural, aman terhadap bangunan dan lingkungan. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, aman terhadap rembesan, jadi tidak ada aliran melalui rembesan di bagian struktur. Kemudian ketentuan dan persyaratan desain bendungan. Menurut syarat desain ada topografi, bahan konstruksinya, fondasinya harus kuat juga, ada bangunan pelengkap, kemudian harus terhitung dan termonitor luas atau volume tampungan waduk. Jadi nanti pada beberapa materi berikutnya kita akan bersama-sama belajar menghitung mengenai luas atau volume tampungan waduk pada situasi dan kondisi yang berbeda. Kemudian syarat desain berikutnya adalah gejala lain yang dapat menimbulkan masalah.
Karena di masa musim penghujan dan musim kemarau tentu volume tampungan waduknya akan berbeda. Ya, ini ada video lagi mengenai Valstelling Dam Collapse, jadi kegagalan waduk. Mari kita simak bersama. Yang berikutnya adalah ketentuan dan persyaratan desain bendungan. Ketentuan umumnya, yang pertama adalah kondisi lokasi. Kondisi lokasi pengaruh lebar lembah terhadap cara pemindahan aliran. Jadi karena yang kita kerjakan itu adalah ada di sungai, jadi kita harus pikirkan adanya pemindahan aliran. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh bentuk bukit dan topografi terhadap tinggi gelombang. Jadi kita harus perhatikan juga di sana bukitnya seperti apa, kemudian topografinya seperti apa. Kemudian aktivitas gempa, kita berada di zona gempa berapa untuk segera kita lakukan perencanaan. Kemudian ketentuan umum berikutnya adalah kondisi hidrologi dan cuaca. Jelas ini adalah untuk menghitung kapasitas yang ada di sana. Kemudian berikutnya adalah kondisi operasional, yang selanjutnya adalah konstruksinya, dan yang terakhir adalah ekologi dan lingkungannya. Berikutnya pertimbangan pemilihan bendungan tipe urugan. Pertimbangan umumnya adalah urugan fondasi harus stabil terhadap longsoran, aman terhadap rembesan dan deformasi, karena memang jenis tipe bendungan urugan ini memang sangat rawan terhadap rembesan. Kemudian pertimbangan umum yang kedua adalah pengendalian rembesan untuk mencegah uplift, erosi, dan pelarutan bahan. Yang ketiga, tinggi jagaan yang cukup dengan pertimbangan gelombang air waduk dan penurunan tubuh fondasi bendungan. Yang keempat, lebar puncak akibat beban gempa harus dipertimbangkan. Sebesar apa lebar puncaknya? Kemudian yang terakhir adalah pelimpah dan bangunan pengeluaran berkapasitas cukup baik. Selanjutnya, pertimbangan teknisnya. Yang pertama, kondisi lapangan yang mendukung. Lembahnya harus lebar, lapisan tanahnya harus cukup baik, kualitas batuan fondasinya juga mendukung. Kemudian yang terakhir adalah terdapat bahan urugan tanah atau batuan dalam jumlah yang banyak dan kualitasnya harus baik dan terjangkau di sekitar proyek tersebut. Kemudian urugan batu membutuhkan fondasinya yang harus kuat. Kemudian survei pendawalan yang dibutuhkan. Yang pertama, pemetaan topografi dan geologi permukaan. Ini dilakukan oleh orang surveyor. Kemudian survei meteorologi dan hidrologi, data debit banjir, data curah hujan selama 10 tahun terakhir, data debit banjir rencana, kapasitas pengendalian banjir, dan desain pelimpah. Kemudian ketiga adalah survei geologi dan pengujian lapangan. Yang diuji di sini adalah pemetaan geologi, pengoboran inti, terowongan uji, dan parit uji.
Yang terakhir adalah survei bahan bangunan. Stabilitasnya, kepadatannya, kuat geser tanah, rembesannya, permeabilitas tanahnya, konsolidasi tanah, dan sifat fisik dan klasifikasi batuan yang ada di lokasi waduk atau bendungan. Sekian presentasi part pertama dari pengantar waduk ini. Kemudian pada sesi berikutnya akan disampaikan mengenai perhitungan-perhitungan yang ada di perencanaan waduk. Maka terus ikuti channel ini untuk update informasi berikutnya. Sekian dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.